Pernah nggak sih kamu bangun tidur di pagi hari, menatap langit-langit kamar, terus tiba-tiba dihantui satu pertanyaan menakutkan? Gila, sebentar lagi gue umur 30 tahun. Tapi kok tabungan gue masih segini-gini aja ya? Atau mungkin kamu sering lihat teman seangkatan di Instagram yang udah pamer kunci rumah, mobil baru, atau liburan ke Eropa? Sementara kamu masih deg-degan nunggu gajian cuma buat bayar tagihan pay letter? Tenang, kamu nggak sendirian. Itu namanya quarter life crisis finansial. Tapi pertanyaannya, apakah ketakutan itu beralasan? Sebenarnya berapa sih angka aman yang harus ada di rekening kita saat lilin ulang tahun ke-30 ditiup? Apakah harus 100 juta, 1 miliar, atau cukup 0 hutang? Selamat datang di channel Di PHK. Di sini kita nggak cuma ngomongin soal kegagalan atau kehilangan pekerjaan, tapi kita belajar bagaimana membangun benteng pertahanan hidup yang kuat. Karena ingat, PHK, krisis, atau musibah bisa datang kapan saja. Jadi, mari kita bedah tuntas. Apakah tabunganmu sudah ideal? Dan kalau belum, gimana cara mengejarnya sebelum terlambat? Simak sampai habis. Sebelum kita masuk ke angka rupiah, kita harus samakan frekuensi dulu. Kenapa angka 30 tahun itu keramat banget? Secara psikologis dan sosial, usia 30 dianggap sebagai gerbang kedewasaan yang sebenarnya. Di usia 20-an, kita mungkin masih dimaklumi kalau boros, gonta-ganti kerjaan, atau bikin keputusan finansial yang bodoh demi pengalaman. Orang bilang, itu uang belajar. Tapi begitu masuk kepala 3, toleransi itu menipis. Di usia ini, biasanya tanggung jawab meledak. Mungkin ada yang mulai nyicil rumah, ada yang baru menikah, punya anak, atau bahkan menjadi sandwich generation yang harus menanggung orang tua. Nah, di channel Di PHK ini, saya selalu menekankan prinsip prepare for the worst. Idealnya, di usia 30, fondasi keuanganmu bukan lagi soal bisa beli apa, tapi bisa bertahan berapa lama. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir finansial ideal usia 30 itu artinya punya aset mewah. Padahal bukan. Definisi ideal yang sebenarnya adalah keamanan. Kalau besok kamu di PHK atau bisnismu bangkrut, apakah hidupmu langsung runtuh? Atau kamu masih bisa berdiri tegak setidaknya 6 bulan ke depan? Itu parameter pertamanya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Siapkan kalkulator kalian. Berapa nominal pasti yang disebut ideal? Fidelity Investments, sebuah perusahaan jasa keuangan ternama, punya rumus jempol atau rule of thumb yang terkenal. Di usia 30 tahun, kamu idealnya memiliki jumlah tabungan setara dengan 1 kali gaji tahunan kamu. Maksudnya gimana? Misal, gaji kamu sekarang 5 juta per bulan. Berarti setahun 5 juta kali 12 bulan sama dengan 60 juta. Nah, menurut rumus ini, idealnya di usia 30, total kekayaan bersih atau tabunganmu menyentuh angka 60 juta rupiah. Mungkin ada yang bilang, wah berat banget bang. Atau ada yang bilang, kecil itu mah. Tunggu dulu. Angka ini bukan harga mati. Mari kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia dan realita anak muda zaman now. Saya membagi ideal ini menjadi 3 level. Coba cek, kamu ada di level mana sekarang? Level 1, di survivor atau bertahan. Di level ini, kamu mungkin belum punya aset investasi besar, tapi kamu punya dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Ingat ya, pengeluaran, bukan gaji. Kalau pengeluaranmu 3 juta, berarti kamu punya 9-18 juta cash yang nganggur di rekening terpisah. Kalau kamu usia 30 dan ada di level ini, kamu sudah aman. Kamu lulus tahap dasar. Level 2, the builder atau pembangun. Ini level yang lebih ideal. Selain dana darurat aman, kamu sudah tidak punya hutang konsumtif, contoh kartu kredit lunas, pay later 0, dan kamu sudah mulai punya aset investasi, entah itu emas, reksadana, atau DP rumah yang sudah terkumpul. Nilainya sekitar 50% dari gaji tahunanmu. Level 3, the achiever atau mapan. Ini sesuai rumus fidelity tadi. Total tabungan dan investasimu sudah tembus 1 kali gaji tahunan. Plus, kamu sudah punya asuransi kesehatan swasta selain BPJS. Ini adalah level di mana kalau kamu tiba-tiba di PHK, kamu bisa santai liburan dulu sebulan sebelum cari kerja lagi. Sekarang, coba jujur sama diri sendiri. Kalau kamu merasa jauh dari level-level tadi, apa penyebabnya? Selama saya mengamati fenomena keuangan, terutama di komunitas kita, ada 3 pembunuh utama tabungan usia 30. Pertama, lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Waktu gaji 4 juta, cukup. Waktu gaji 8 juta, kok malah kurang? Ini penyakit. Mentang-mentang mau umur 30,
merasa harus reward diri sendiri terus-terusan. Mobil harus ganti, HP harus yang Pro Max. Akhirnya, kenaikan gaji habis dimakan gengsi, bukan jadi aset. Kedua, jebakan YOLO yang kebablasan. You only live once. Betul, tapi jangan lupa, you only die once, tapi tagihannya bisa berkali-kali datang. Kalau kamu sakit atau tua tapi nggak punya duit. Banyak anak muda 20-an menghabiskan uang untuk traveling tanpa batas, dengan dalih mencari jati diri. Pas umur 30, jati diri ketemu, tapi dompet kosong. Ketiga, generasi sandwich yang tidak siap. Ini faktor eksternal yang berat. Banyak dari kita harus membiayai orang tua atau adik. Ini memperlambat tabungan. Tapi teman-teman, kalau kamu ada di posisi ini, jangan berkecil hati. Tabungan ideal kamu mungkin secara angka di bank kecil. Tapi secara pahala dan tanggung jawab, kamu sudah sangat kaya. Namun, secara logika finansial, kamu harus kerja keras 2 kali lipat. Kamu harus lebih ketat mengatur cash flow dibanding mereka yang punya privilege. Oke bang, saya sudah 29 atau bahkan sudah 30 lebih. Dan tabungan saya masih 0 atau bahkan minus. Apakah hidup saya berakhir? Apakah masa depan saya suram? Tentu tidak. Di channel di PHK ini, kita percaya pada bounce back atau bangkit kembali. Kalau kamu merasa tertinggal, jangan panik, tapi lari. Kamu harus melakukan percepatan. Berikut strategi kejar tayang yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. 1. Lakukan audit brutal. Malam ini juga, cek mutasi rekening 3 bulan terakhir. Cari kebocoran halus, langganan streaming yang nggak ditonton, member gym yang nggak didatangi, atau kebiasaan jajan kopi yang kalau dihitung setahun bisa buat beli motor. Pangkas itu semua. 2. Fokus ke dana darurat dulu. Jangan investasi aneh-aneh. Jangan tergiur saham gorengan atau kripto kalau dana darurat belum ada. Fokus kumpulkan 3 bulan pengeluaran. Simpan di instrumen liquid seperti reksadana pasar uang. Ini rompi anti peluru kamu. 3. The power of side hustle. Di usia 30, energi kita mungkin beda sama usia ke-20. Tapi pengalaman kita lebih banyak. Kalau gaji utama habis buat kebutuhan, maka tabungan harus datang dari sumber lain. Jual skill kamu, freelance, jualan online, atau apapun. Targetkan semua penghasilan tambahan itu 100% masuk ke tabungan. Jangan dipakai jajan. 4. Turunkan ego. Ini yang paling susah. Kalau perlu pindah ke kosan yang lebih murah, lakukan. Kalau perlu jual gadget mahal dan ganti ke yang fungsional, lakukan. Mundur 1 langkah untuk melompat 2 langkah ke depan. Teman-teman, angka di rekening bank memang penting, tapi itu bukan satu-satunya tolak ukur harga diri kamu di usia ke-30. Jangan sampai karena mengejar angka ideal, kamu jadi stres, depresi, atau menghalalkan segala cara. Video ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti atau membuat kamu merasa gagal. Video ini adalah alarm. Alarm agar kamu bangun, sadar, dan mulai memegang kendali atas dompetmu sendiri. Tidak ada kata terlambat. Memulai di usia 30 lebih baik daripada baru sadar di usia 40 atau ke-50. Mulai dari yang kecil, konsisten, dan disiplin. Ingat, channel ini ada di sini buat nemenin perjalanan kamu. Kalau kamu merasa video ini menampar realita kamu, atau justru memberi pencerahan, tolong pencet tombol like-nya sekarang juga, biar algoritma YouTube menyebarkan pesan ini ke teman-teman lain yang mungkin lagi galau soal tabungan. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Apa target finansial terbesar yang pengen banget kamu capai sebelum ganti umur lagi? Mari kita aminkan bareng-bareng di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di video minggu depan, kita akan bahas cara praktis mengelola gaji UMR biar tetap bisa nabung. Saya pamit undur diri. Ingat, siapkan payung sebelum hujan. Siapkan tabungan sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!